Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kelima. Kita baca buku berjudul Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita mulai di halaman 30. Kita mulai. Fundamentalitas pengetahuan yang juga berhasil dicapai manusia pada abad ke-20 berupa keberhasilan memahami adanya intelijen desain dalam penciptaan berbagai spesies makhluk hidup di bumi. Pemahaman tentang adanya intelijen desain berawal dari resistensi terhadap pendapat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada makhluk hidup berawal dari kebetulan yang kemudian dilanjutkan dengan survival of the fittest sebagai wujud perubahan evolusioner. Oleh karena itu, teori ini disebut evolution theory atau teori evolusi. Doktrin semacam teori evolusi telah dikenal sejak zaman Yunani, namun dilanjutkan secara ekstensif atau meluas pada abad ke-19. Perkembangan terpenting yang membuat doktrin ini menjadi topik paling terkenal di dunia sains karena adanya buku karya Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1859. Dalam buku ini, Darwin menolak pendapat yang menyatakan bahwa berbagai spesies makhluk hidup di bumi telah diciptakan secara terpisah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Darwin, semua makhluk hidup memiliki nenek moyang yang sama dan mereka dianeka-ragamkan dalam jangka waktu yang lama melalui perubahan evolusioner secara berangsur-angsur. Teori ini dibangun Darwin berdasarkan asumsi terhadap berbagai fakta yang ditemukannya berupa fosil. Meskipun pada bab Difficulties of Theories, Darwin mengakui bahwa ia kesulitan membangun teori tersebut karena adanya beberapa missing link yang menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, saat ini telah diketahui bahwa teori evolusi layak ditinggalkan karena alasan sebagai berikut. Pertama, teori evolusi menyatakan bahwa semua spesies makhluk hidup berevolusi dari sebuah sel tunggal hidup yang ada di bumi purba pada lebih kurang 3,8 miliar tahun yang lalu. Sel tunggal ini terjadi secara kebetulan karena hukum alam, tanpa perencanaan dan pengaturan tertentu. Dengan kata lain, benda mati dapat memproduksi makhluk hidup karena kebetulan semata. Kedua, hal ini sesuai dengan teori abad pertengahan, generatio spontanea atau spontaneous generation atau generasi spontan. Teori ini menganggap benda mati muncul bersama-sama untuk membentuk makhluk hidup. Pada abad pertengahan, orang percaya bahwa serangga berasal dari makanan basi, belatung berasal dari daging busuk, dan akhirnya tikus berasal dari gandum. Ketiga, pada tahun 1864, Louis Pasteur mengumumkan hasil temuannya yang menggugurkan teori generasi spontanea dengan membuktikan bahwa tidak benar makhluk hidup berasal dari benda mati. Akibatnya, terjadi penentangan dari para pendukung teori evolusi yang antara lain dilakukan oleh Alexander Oparin tahun 1930 dari Rusia yang berupaya membuktikan sel makhluk hidup terjadi secara kebetulan, dan Stanley Miller tahun 1953 dari Amerika Serikat yang berupaya membuktikan asam amino sebagai struktur protein berasal dari kombinasi-kombinasi gas di atmosfer. Keempat, namun Oparin gagal mendapatkan sel hidup, sedangkan Stanley Miller berhasil mendapatkan asam amino tetapi dengan kombinasi gas yang tidak identik dengan atmosfer. Selain itu, protein sebagai struktur utama sel hidup tetaplah tidak hidup dan karenanya gagal menjadi sel hidup. Kegagalan ini sesungguhnya dikarenakan makhluk hidup yang paling sederhana sekalipun, makhluk bersel tunggal, memiliki struktur yang rumit. Molekul DNA, deoksiribonukleik asid, yang terletak pada inti nukleus sebuah sel, yang terletak pada inti atau nukleus sebuah sel, memiliki informasi cetak biru atau information of blueprint genetika suatu makhluk. Oleh karena itu, pada teknologi abad ke-21 telah dikembangkan teknologi jaringan untuk regenerasi suatu makhluk hidup dengan menggunakan satu sel makhluk hidup tersebut. Kandungan informasi pada DNA setara dengan 900 volume ensiklopedi yang masing-masing memiliki 500 halaman. Kelima, menariknya DNA hanya dapat bereplikasi dengan bantuan beberapa enzim protein khusus
di mana pembuatan enzim ini hanya dapat dilakukan berdasarkan informasi dalam DNA. Oleh karena DNA dan enzimnya saling tergantung, maka keduanya harus ada pada waktu yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak mungkin dikembangkan oleh dirinya sendiri. Maka kehadiran sel tunggal secara kebetulan tidaklah memenuhi kualitas berpikir ilmiah yang logis dan rasional. Keenam, juga diketahui bahwa kekuatan teori evolusi bertumpu pada mekanisme survival of the fittest atau keselamatan bagi yang unggul. Mekanisme ini menjelaskan bahwa makhluk hidup yang lebih kuat dan lebih pandai dalam menyesuaikan diri dengan habitatnya akan dapat bertahan hidup. Namun, sebagaimana diketahui, mekanisme survival of the fittest tidak mengandung unsur evolutif biologi seperti yang dimaksud Darwin. Mekanisme ini terjadi ketika setiap makhluk telah memiliki bentuk fisik biologinya masing-masing. Dengan kata lain, istilah evolusi tidak tepat diletakkan sebagai terminologi atau istilah biologi. Istilah evolusi relevan pada terminologi sosial, seperti pada sosiologi, ekonomi, psikologi, antropologi, budaya, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ketujuh, dengan demikian gugurlah pendapat ilmuwan Prancis Lamarck yang menyatakan bahwa jerapah merupakan perkembangan dari antilop, sejenis rusa, seiring dengan perjuangan mereka untuk memakan dedaunan pada pohon yang tinggi. Leher mereka memanjang dari generasi ke generasi. Gugur pula pendapat Darwin yang mengatakan bahwa beruang yang pergi ke sungai untuk memburu ikan sebagai makanannya, lambat laun berubah menjadi ikan paus. Kedelapan, para pengikut Darwin yang telah dikalahkan oleh ilmu pengetahuan modern kemudian berupaya bertahan dengan menggagas konsep mutasi, kekacauan genetik. Pada kurun waktu tahun 2002 hingga tahun 2004 banyak beredar di pasaran film-film Hollywood yang mengisahkan tentang makhluk mutan atau hasil mutasi. Menurut mereka telah terjadi mutasi pada makhluk hidup di alam sehingga mengakibatkan terjadinya beraneka ragam spesies sebagaimana yang terlihat saat ini. Kesembilan, ahli genetika Amerika Serikat B.J. Ranganathan dalam The Banner of Truth 1988 halaman 7 menjelaskan bahwa mutasi adalah suatu proses yang sangat kecil jumlahnya, acak dan merusak, sehingga mutasi tidak dapat mengarah pada suatu perkembangan evolusioner. Mutasi cenderung bersifat malfunction atau kegagalan fungsi. Sementara itu, paleontologis Inggris Derek V. Edger dalam The Nature of the Fossil Record tahun 1976 halaman 133 menyatakan bahwa semua spesies tiba-tiba muncul sebagai bentuk yang sempurna tanpa melalui bentuk transisi sebelumnya. Oleh karena itu manusia hendaknya dapat memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami Allah ciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya dengan main-main. Quran surat 21 ayat 16. Manusia juga hendaknya memahami firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Manusia juga hendaknya memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan tidakkah mereka memikirkan tentang diri mereka. Allah tiada menjadikan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya melainkan dengan sebenarnya dan waktu tertentu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia ingkar terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Quran surat 30 ayat 8. Selain itu, manusia juga hendaknya memahami firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia pertama, Adam, yang diciptakan dari tiada menjadi ada. Lihat Quran surat 7 ayat 11 dan Quran surat 15 ayat 26 serta Quran surat 19 ayat 58. Sahabat-sahabatku sekalian, pertemuan kita hari ini, kita sudah sampai di halaman 34. Besok kita lanjutkan di pertemuan yang ke-6. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.